Assalamualaikum, tetap bersama kami Kukar Tercinta, masih di kawasan persawahan kita. Kali ini kita akan membahas pematang persawahan kita. Ada yang menyebutnya galengan persawahan, yang mana merupakan pembatas petak sawah satu dengan sawah yang lainnya, yang biasanya berukuran antara 35 cm hingga 45 cm. Tentu ini ukuran lebar pada pematang sawah kita atau galengan kita. Kalau panjangnya mengikuti alur persawahan tiap-tiap daerah. Ada yang melengkung, ada yang lurus, ada yang tipe teras sharing maksud kami, dan panjangnya pun tidak beraturan. Lebarnya pada umumnya antara 35 hingga 45 cm, dan di daerah yang lainnya bisa juga antara lebih dari itu, bisa 1 meter hingga 2 meter. Kita lihat yang di depan kita ini antara 1 meter hingga 120 cm. Dengan ukuran sekian itu, dari petani dioptimalkan ataupun dimaksimalkan fungsi utamanya pada galengan persawahan dengan bercocok tanam pada galengan persawahan. Contohnya yang kita lihat, menanam jagung di galengan persawahan. Karena jarak lebarnya dia memiliki ukuran hampir 1 meter, oleh petani ditanaminya lah jagung manis menjelang tahun baru ini. Galengan persawahan difungsikan sebagai media tanam komoditi berbagai macam tanaman, bisa berupa jagung, bisa lombok, kacang panjang. Yang terpenting memiliki tajuk yang pendek dan sempit, dan panennya pun secara musiman. Bisa kita kenal biasanya dengan nama tumpang sari. Boleh dengan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, bisa ditanam komoditi yang lainnya, bisa berupa herbal, tanaman herbal ataupun bunga-bungaan. Syukur bisa tumpang sari dengan tanaman yang bisa menghalau hama tanaman padi kita, sehingga meminimalisir kita penggunaan obat hama pada tanaman padi. Bayangkan saja kalau kita tanami bunga-bungaan, sungguh indah sekali Bapak Ibu semuanya. Persawahan yang hijau diwarnai oleh bunga-bungaan yang berwarna-warni. Berikutnya contoh tanaman lombok, karena komoditi lombok ini walaupun tidak maksimal, tetapi bisa kita maksimalkan dengan adanya galengan sawah yang lebar demikian ini. Contoh cabai ini termasuk sudah maksimal, cabai subur. Dengan manfaat yang lainnya, dengan tanaman pada galengan sawah ini meminimalisir tumbuhnya rumput. Apalagi kita kasih sebuah jerami sisa panen padi sebagai pengganti plastik mulsa maksud kami. Bisa dikatakan mulsa organik kita. Tidak perlu membeli, tanpa modal, cukup memanfaatkan jerami kita untuk menutupi media galengan ini. Dengan penggunaan mulsa organik ini tentu, atau tanaman yang lainnya, galengan persawahan ini awet dan tahan lama, tanahnya tidak longsor ataupun terkikis oleh air hujan. Mungkin di sekian Bapak Ibu para petani, saudara-saudara, setelah panen padi tiba ataupun selesai, kegiatannya oleh Bapak petani pasti ada perbaikan galengan persawahan. Perbaikan karena terkikisnya oleh air hujan. Setiap selesai panen dan perbaikan galengan dengan ditutupi lumpur baru lagi. Dengan adanya tanaman komoditi ini, resiko terkikisnya oleh air hujan minim. Lumayan juga panennya, tergantung Bapak Ibu pilihannya ditanami apa, terserah minat Bapak Ibu semuanya. Oke, sedikit pembahasan dari kami Kukar Tercinta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyimak ataupun mendengarkan penjelasan kami. Sudah banyak sekali tempat pariwisata sekarang memasuki di daerah persawahan di negeri kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ataupun tahu
persawahan di negeri kita sudah ada yang dijadikan wahana pariwisata, menikmati alam keindahan sawah kita. Manfaat galengan ini masih banyak lagi, berupa hasil panen tanaman kita, menambah pundi-pundi rezeki kita, atau yang tanaman bunga menambah keindahan persawahan kita supaya menjadi betah. Sedikit terima kasih dari Kukar tercinta. Jangan lupa like and subscribe-nya Bapak Ibu semuanya. Dari kami, assalamualaikum.